kimia hijau adalah suatu pendekatan terhadap perancangan proses pembuatan dan pemanfaatan produk-produk kimia sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan bahaya dampak buruk zat kimia terhadap lingkungan termasuk manusia. Nah, saya akan menjelaskan 12 prinsip kimia. Yang pertama ada pencegahan polusi atom, yaitu merancang proses kimia untuk menghasilkan produk dengan jumlah limbah minimal, menghindari pembentukan produk samping yang tidak diinginkan. Nah, yang kedua ada efisiensi atom, maksimalkan penggunaan semua bahan yang terlibat dalam reaksi kimia dan mengurangi limbah yang dihasilkan. Nah, yang ketiga ada sintesis yang lebih aman, menggunakan reagen dan bahan kimia yang kurang berbahaya atau tidak berbahaya untuk manusia dan lingkungan. Terima kasih. Penggunaan pelarut yang aman dan toleran terhadap lingkungan. Memilih pelarut yang berbasis air atau pelarut ramah lingkungan daripada pelarut organik yang berbahaya. Energi yang efisien, menggunakan kondisi reaksi yang membutuhkan energi lebih sedikit dan mengurangi konsumsi energi secara keseluruhan. Menghindari bahan baku yang berbahaya. Menghindari penggunaan bahan baku yang beracun atau berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Menggunakan katalis yang ramah lingkungan. Meningkatkan penggunaan katalis untuk suhu dan tekanan yang diperlukan. Dan menghindari penggunaan bahan berbahaya. Desain produk yang lebih ramah lingkungan. Merancang produk kimia yang dapat diuraikan secara alami atau daur ulang setelah pemakaian. Ini kenapa lari-lari sih? Jangan lari loh, woi! Mengurangi derivatisasi, menghindari penggunaan pengganti yang tidak perlu atau mengurangi langkah-langkah derivatisasi dalam proses sintesis. Meminimalkan penggunaan pelarut. Meminimalkan penggunaan pelarut organik yang berbahaya dan mencari alternatif ramah lingkungan. Analisis kimia real time, menggunakan metode analisis yang cepat dan efisien untuk mengendalikan dan memonitor reaksi secara langsung. Preventif dalam desain kimia, memasukkan pertimbangan kimia hijau dalam tahap awal perencanaan dan desain produk dan proses kimia. Mas tahu nggak mas bahaya pencemaran polusi yang dihasilin dari pembakaran bensin yang dihasilkan oleh knalpot motor mas ini? Oh, nggak tahu mas. Nah, jadi pembakaran bensinnya itu bisa menyebabkan polusi udara yang ntar kan asapnya tuh keluar dari knalpot. Nah, ntar di udaranya itu nggak baik mas buat udara sekitar. Nah, itu bisa mencemarkan udara di tempat lain. Nggak cuma mas doang nih, walaupun cuman mas mungkin mikirnya saya kan cuma satu orang, dari mas kan dua. Nah terus nggak mas doang nih yang pakai beginian nih, pasti banyak kan, belum juga presiden pakai mobil. Nah jadi kita akan menggunakan salah satu dari 12 prinsip kimia hijau, yaitu analisis kimia untuk ikutan. Menggunakan metode analisis yang cepat dan efisien untuk mengendalikan dan memonitor reaksi secara langsung. Saya dan kelompok saya nih mas sudah menganalisis dan mendapatkan jawaban untuk mengganti hal ini tersebut. Boleh mati dulu mas, karena bensinnya habis. Nah, jadi menurut analisis dari kelompok saya dan saya sendiri, yaitu supaya mengurangi penggunaan bahan bakar bensin dan juga pasti bahan bakar fosil itu kan udah menipis. Nah, saya sarankan untuk beralih ke kendaraan bermotor yang menggunakan energi listrik mas. Soalnya itu juga selain bisa mengurangi pencemaran udara, itu juga enak buat dipakai karena nggak ada suaranya mas, jadi nggak berisik. Nah terus juga saya juga telah memperhatikan reaksinya dari teman saya bahwa itu bisa memecahkan masalah polusi udara ini mas. Nah kan kalau kayak gitu jadi udara sekitar kita sehat, terus juga kitanya masih bisa kesana sini pakai motor juga gitu mas. Oh, jadi gitu mas. Iya, ini ganti aja ya mas. Oh, iya. Makasih ya mas penjelasannya. Iya, duluan.
Penggunaan pelarut yang aman dan Mengurangi derivatisasi. Udah.